Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kami kembali hadir untuk program Suara Wakil Rakyat bersama saya Julius Efrain. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda rangkaian informasi kegiatan pimpinan dan juga anggota DPRD Kota Palu di masa sidang caturwulan kedua tahun 2021. Apa saja yang kemudian menjadi agenda yang dilakukan oleh anggota legislatif DPRD Kota Palu? Pemirsa, inilah Suara Wakil Rakyat persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, kegiatan DPRD Kota Palu pada masa persidangan caturwulan kedua tahun 2021 diawali dengan rapat Badan Anggaran yang membahas rancangan perubahan ketiga jadwal kegiatan DPRD pada masa persidangan caturwulan kedua tahun 2021. Perubahan dilakukan karena ada dokumen terkait Raperda, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu yang belum final. Dokumen tersebut yaitu yang menyangkut penanganan kemiskinan di Kota Palu. Dari hasil pembahasan antara Banmus dengan tim dari pemerintah Kota Palu disepakati bahwa rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 dilaksanakan pada Senin 5 Juli 2021. Setelah pandangan umum fraksi di hari yang sama akan dilanjutkan dengan paripurna jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi yang ada di DPRD Kota Palu. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 direncanakan selesai dibahas pada Senin 19 Juli 2021. Melalui rapat paripurna pada tanggal 5 Juli 2021, seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Palu menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palu tahun 2020. 9 fraksi yang ada di DPRD Kota Palu dalam pandangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya dengan beberapa saran dan catatan. Masalah pungutan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang ada menjadi catatan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Golkar, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Demokrat. Sementara masalah Silva tahun anggaran 2020 yang mencapai 602 miliar rupiah lebih menjadi sorotan dan catatan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Partai Amanat Nasional. Saran dan catatan dari masing-masing fraksi diserahkan kepada pemerintah Kota Palu untuk ditindaklanjuti dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Di hadapan rapat paripurna, Wali Kota Palu memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi terkait rancangan peraturan daerah Kota Palu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Saran dan catatan 9 fraksi yang ada di DPRD Kota Palu atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 dijawab oleh Wakil Wali Kota Palu, Dr. Reni Lamajido. Sejumlah persoalan yang mendapat sorotan oleh fraksi-fraksi di DPRD Kota Palu terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, yaitu Silva yang mencapai 602 miliar rupiah lebih, pungutan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dana keterlambatan sejumlah proyek dan kurangnya volume pekerjaan, serta beberapa masalah lainnya dijawab dengan lugas oleh Wakil Wali Kota Palu.
Terkait 11 rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Palu, kami sampaikan bahwa rekomendasi tersebut sampai saat ini belum diterima secara resmi oleh pemerintah Kota Palu dari Sekretariat DPRD. Berdasarkan keputusan rapat Badan Anggaran bahwa rekomendasi tersebut dibuat secara tertulis oleh pihak Sekretariat DPRD untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Palu. Namun demikian, ke-11 rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Palu tersebut juga menjadi poin penting dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palu, dan melalui kesempatan ini pemerintah Kota Palu telah menyampaikannya secara resmi dalam jawaban Wali Kota Palu yang sedang berlangsung saat ini. Saran dan catatan dari seluruh fraksi akan menjadi catatan dan perhatian bagi pemerintah Kota Palu dalam upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Setelah Wali Kota Palu memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi terkait rancangan peraturan daerah Kota Palu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, DPRD Kota Palu membentuk panitia khusus yang bertugas membahas raperda tersebut. Anggota Pansus terdiri dari 11 anggota dewan yang diambil dari masing-masing fraksi. Setelah melalui rapat intern terpilih sebagai Ketua Pansus Yopi Alfikekung dan Wakil Ketua Mutmainah Corona. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, bahwa dengan mengacu kepada jadwal yang telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah pada tanggal 2 Juli 2021, maka pimpinan rapat memintakan persetujuan kepada paripurna Dewan kiranya panitia khusus diberikan waktu untuk melaksanakan tugasnya selama 8 hari kerja pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis 15 Juli 2021. Panitia khusus nantinya diharapkan sudah dapat melaporkan hasil kerjanya kepada paripurna Dewan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. APBD Kota Palu tahun 2020 tercatat mengalami 4 kali perubahan penjabaran karena adanya pandemi COVID-19. Perubahan penjabaran yang keempat sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palu nomor 25 tahun 2020 yang menetapkan pendapatan daerah mencapai 1.231 miliar rupiah lebih.
Di masa sidang Catur Wulan kedua tahun 2021, berbagai pembahasan pun juga dilakukan, seperti pembahasan Raperda, laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020, dan juga pembahasan RPJMD tahun 2021 hingga 2026. Wali Kota Palu pun turut menyampaikan laporan penjelasannya. Apa saja yang kemudian disampaikan oleh Wali Kota Palu? Pemirsa tetap bersama kami di Suara-Suara Wakil Rakyat. Di hadapan rapat paripurna DPRD Kota Palu, Wali Kota Palu memberikan penjelasan terkait rancangan peraturan daerah Kota Palu tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2021 hingga 2026. Penjelasan Wali Kota Palu tentang rencana pembangunan jangka menengah RPJMD tahun 2021 sampai 2026 disampaikan oleh Sekretaris Kota Palu melalui Zoom, mengingat saat ini penyebaran COVID-19 di Palu cukup tinggi. RPJMD merupakan dokumen yang wajib disusun oleh kepala daerah terpilih untuk menjabarkan visi dan misinya ketika melaksanakan kampanye pemilihan. Dokumen RPJMD Kota Palu merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, di mana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. RPJMD Kota Palu tahun 2021 hingga 2026 nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dalam rentan waktu 5 tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan atau fungsi pemerintahan yang disusun oleh perangkat daerah. RPJMD Kota Palu tahun 2021 sampai 2026 berisi 9 bab. Dalam RPJMD ini juga telah disusun rencana pendapatan asli daerah untuk 5 tahun ke depan, di mana PAD Kota Palu tahun 2022 direncanakan mencapai 382 miliar rupiah lebih, dan pada tahun 2026 PAD Kota Palu diproyeksikan mencapai 578 miliar rupiah lebih. Setelah bekerja selama 8 hari kerja, sebagaimana yang diamanatkan oleh paripurna sebelumnya, akhirnya panitia khusus melaporkan hasil pembahasannya tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Palu tahun anggaran 2020. Panitia khusus yang diketuai oleh Yopi Alfikekung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil menyelesaikan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Palu tahun 2020 sesuai waktu yang diberikan, yaitu 8 hari kerja. Dari hasil pembahasan bersama pihak pemerintah Kota Palu melalui masing-masing OPD, Pansus mengeluarkan 4 rekomendasi kepada pemerintah Kota Palu untuk ditindaklanjuti, yaitu agar pemerintah Kota Palu menindaklanjuti rekomendasi BPK Republik Indonesia terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020. Walaupun dari hasil pemeriksaan BPK RI, Perwakilan Sulawesi Tengah Pengelolaan Keuangan APBD Kota Palu tahun 2020 mendapat opini WTP, namun ada beberapa temuan yang harus diselesaikan. Rekomendasi Pansus selanjutnya yaitu agar pemerintah Kota Palu merevitalisasi penerangan jalan umum karena PJU menelan biaya yang cukup tinggi. Pemerintah Kota Palu juga dituntut untuk menerapkan sistem berbasis IT dalam mengelola perpajakan untuk mengurangi kebocoran penerimaan pajak. Rekomendasi Pansus yang terakhir yaitu pemerintah Kota Palu harus memaksimalkan penagihan piutang pajak melalui OPD terkait untuk menambah pendapatan asli daerah, mengingat piutang Kota Palu kepada sejumlah pihak masih sangat tinggi.
Pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Palu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 memasuki tahap-tahap terakhir, yaitu pandangan akhir fraksi. Pada paripurna kali ini, seluruh fraksi memberikan pendapat terakhirnya. Setelah panitia khusus memberikan laporan hasil kerjanya terkait rancangan peraturan daerah Kota Palu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, giliran selanjutnya adalah pandangan akhir fraksi yang ada di DPRD Kota Palu. Dari 9 fraksi yang ada di DPRD Kota Palu, seluruhnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan beberapa saran dan catatan. Sejumlah fraksi meminta kepada pemerintah Kota Palu untuk menindaklanjuti saran dan catatan dari setiap fraksi dan juga rekomendasi dari panitia khusus, seperti masalah hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah, rekomendasi revitalisasi penerangan jalan umum, serta memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Setelah seluruh fraksi memberikan pendapat terakhirnya, proses selanjutnya yaitu pendapat akhir wali kota dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan wali kota. Maka rancangan peraturan daerah Kota Palu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Palu tahun 2020 menjadi sebuah peraturan daerah. Setelah seluruh fraksi melalui pendapat akhirnya menerima Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, selanjutnya Wali Kota menyampaikan pendapat terakhirnya dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara Wali Kota dan pimpinan DPRD Kota Palu. Setelah bekerja sekitar 1 pekan, akhirnya panitia khusus yang bertugas membahas Raperda tentang RPJMD Kota Palu tahun 2021 hingga 2026 melaporkan hasil pembahasannya di hadapan rapat paripurna DPRD Kota Palu beberapa hari yang lalu. Ketua Pansus Mutmainah Corona dalam laporannya menyampaikan pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Palu tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Palu tahun 2021 sampai 2026 akan melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah Kota Palu dan juga dari unsur akademi dan ahli. Dari hasil pembahasan tersebut, Pansus memberikan sejumlah catatan penting kepada Wali Kota Palu untuk penyempurnaan Raperda RPJMD tahun 2021 hingga 2026 tersebut. Seperti pembangunan Kota Palu ke depan harus lebih memperhatikan mitigasi bencana, mengingat Kota Palu berada pada daerah rawan bencana. Untuk 5 tahun ke depan, pemerintah Kota Palu harus menghitung dengan cermat PAD yang menjadi sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan. Pansus juga memberikan catatan terkait investasi yang ada di kawasan ekonomi khusus agar lebih dimaksimalkan. Sementara itu terkait rencana pemerintah Kota Palu mengadakan 92 unit mobil pick-up untuk mendukung penanganan sampah di Kota Palu dalam rangka meraih Piala Adipura perlu dicermati kembali mengingat saat ini anggaran lebih fokus untuk penanganan COVID-19. Catatan yang tak kalah pentingnya disampaikan oleh Pansus terkait RPJMD Kota Palu tahun 2021 hingga 2026 adalah penyediaan sumber daya air bagi masyarakat khususnya yang berada di hunian tetap, mengingat saat ini ketersediaan air bersih di Huntap masih belum maksimal. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang akhirnya, Wali Kota dan pimpinan DPRD Kota Palu menyepakati Raperda RPJMD Kota Palu tahun 2021 hingga 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Setelah Panitia Khusus DPRD Kota Palu menyampaikan laporannya terkait hasil pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Palu tahun 2021 hingga 2026, Wali Kota Palu memberikan pendapat akhirnya. Wali Kota Palu Hadianto Rashid menyampaikan apresiasinya kepada DPRD melalui Panitia Khusus yang telah membahas Raperda RPJMD Kota Palu tahun 2021 hingga 2026. Dari hasil pembahasan Pansus, terdapat sejumlah saran dan catatan yang akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Palu untuk penyempurnaan RPJMD tersebut. Setelah memberikan pendapat akhir, Wali Kota dan pimpinan DPRD Kota Palu melaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan dan bersama rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Palu tahun 2021 sampai 2026. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Palu, selanjutnya Raperda RPJMD akan diasistensi ke Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapat nomor registrasi dan selanjutnya diundangkan sebagai peraturan daerah. RPJMD 2021 hingga 2026 nantinya akan menjadi acuan atau landasan yuridis program pembangunan oleh organisasi perangkat daerah Kota Palu untuk 5 tahun ke depan. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, demikianlah rangka informasi kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Palu di masa sidang caturwulan kedua tahun 2021. Semoga apa yang direncanakan dan dihasilkan bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk Kota Palu dan juga masyarakatnya. Demikianlah program Suara-Suara Wakil Rakyat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julius Efrain mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.